Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang bukannya mempercepat, justru memperlambat mantan untuk kembali. Ya, jadi ada begitu banyak hal, manuver-manuver, usaha-usaha yang kita lakukan, yang kita berharap usaha dan manuver kita ini akan membuat mantan lebih cepat kembali, tetapi ternyata apa yang kita lakukan itu justru memperlambat mantan untuk kembali kepada kita. Ya. Jadi yang pertama, ngejar mantan. Nah, semuanya kan berpikir bahwa mantan sekarang sedang mesra-mesranya, bahagia-bahagianya bersama orang ketiga. Ya, harus kita kejar-kejar, harus kita rebut kembali. Tetapi realitanya apa yang terjadi? Bukannya mantan berhasil kita dapatkan, bukannya mantan berhasil kembali bersama kita lagi, justru kehadiran kita di antara mantan dan orang ketiga itu membuat mantan dan orang ketiga menjadi lebih akrab, lebih mesra, lebih dekat lagi. Ya, misal kita laki-laki ya, mantan ini wanita ya, orang ketiga adalah laki-laki. Ketika kita berusaha ngejar-ngejar mantan, nah maka si laki-laki, orang ketiga itu akan menjadi pelindung bagi mantan, ya, akan menjadi pahlawan di hati mantan yang menjaga dia, yang melindungi dia dari gangguan kita. Sehingga kehadiran kita itu membuat mereka tidak segera menjadi diri mereka sendiri. Ya, kehadiran kita itu membuat mereka selalu berakting. Ya, seharusnya mantan itu adalah orang yang emosional. Orang ketiga itu adalah orang yang suka berkhianat dan seterusnya. Nah, ini kan sebenarnya modal yang sangat besar tuh bagi mereka untuk segera berpisah. Tapi karena kita memaksakan untuk hadir di antara mereka, yang terjadi mereka berpura-pura, mereka berakting, menampilkan yang sebaliknya dari karakter asli mereka. Ya, mereka menampilkan sikap yang sabar, padahal aslinya mereka emosional. Menampilkan sikap yang setia, padahal aslinya mereka adalah orang yang suka selingkuh. Ya, menampilkan sikap yang baik hati, yang perhatian, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal aslinya sih tidak begitu. Nah, jadi ngejar-ngejar mantan itu bukannya justru mempercepat mantan kembali, justru memperlambat. Ya, dengan kehadiran kita, mereka jadi tambah mesra, tambah akrab. Padahal kalau tidak kita kejar-kejar, mereka segera menjadi diri mereka sendiri. Mantan adalah orang yang punya karakter yang keras. Orang ketiga juga begitu. Ya, keras ketemu keras, cepat bubarnya. Mantan adalah orang yang tidak setia. Mantan mengkhianati kita. Ya, mantan juga sebenarnya sudah punya mantan sebelum kita cukup banyak. Jadi kita adalah mantan ke-13 atau mantan ke
15 dalam hidup mantan. Mantan adalah orang yang tidak setia. Orang ketiga juga begitu. Ya. Maka sama-sama tidak setia. Begitu mereka menunjukkan karakter aslinya, cepat bubarnya. Nah, tetapi karena kita ngejar-ngejar, mereka tidak segera menampakkan karakter aslinya yang seharusnya mereka sudah bubar, malah saat ini mereka tambah mesra. Yang kedua, apa yang membuat kita dan mantan semakin lama untuk bisa segera kembali bersama? Pertengkaran. Ya. Misal suami istri itu yang bercerai, tidak ada orang ketiga, ya. Ya cuman karena faktor ekonomi atau karena terlalu sering bertengkar, capek, jenuh dan seterusnya. Terlalu sering bertengkar. Perpisahan terjadi, ya. Kemudian memaksa nih untuk bisa segera ketemu. Harapannya kalau bisa bicara dari hati ke hati, ya, dia bisa memaklumi, bisa memahami, balik bersama lagi. Nah, tetapi tidak dia sadari nih bahwa ada hal yang harus dia perbaiki dulu. Emosinya yang meledak-ledak, ya, sehingga ketika mereka ketemu, bukannya bisa bicara dari hati ke hati, merasa tersentuh, dan kemudian balik bersama lagi, yang terjadi justru bertengkar. Ya, yang awalnya cuman pengen menenangkan hati, menenangkan diri, yang terjadi kemudian malah pengen pisah betulan, pengen pisah yang permanen. Ya, nah itu yang kedua. Pertengkaran. Jadi kalau memang ya kita mau tidak mau masih harus ketemu terus dengan mantan ya. Misal tadi suami istri yang bercerai kan, karena di situ ada anak-anak, maka secara otomatis ya, namanya orang tua mau tidak mau kan masih harus ketemu dengan anak-anak ya. Sementara di situ juga tentu ada ibunya atau bapaknya. Nah, jadi kalau memang masih harus ketemu, kalau mantan tadi mungkin masih marah-marahnya, ya, masih emosi-emosinya kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Diam, ya. Dengarkan kemarahannya tadi, karena manusia itu sederhana kok. Kalau kita marah, ya, dia marah, maka yang terjadi pertengkaran, ya. Apalagi yang namanya orang yang masih marah-marahnya, masih emosi, dia nyari-nyari itu memang memancing-mancing agar bertengkar, karena pertengkaran itu bisa membuat dia puas, ya. Tetapi kalau kita diamkan, itu justru akan membuat mereka frustasi. Ya, kita diamkan, itu secara otomatis akan membuat kemarahannya reda dengan sendirinya. Itu kenapa kita diperintahkan kalau ujung-ujungnya ribut dan bertengkar, ya lebih baik kita memilih untuk diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik. Jika tidak bisa, maka diam menjadi lebih baik, ya. Nah, kemudian yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, ya, jangan lupa untuk adik-adik yang baru menemukan channel kesayangan kita ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe,
doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, kemudian yang ketiga nih, apa yang memperlambat mantan kembali? Kita tidak sabar menunggu hasil doa. Apa yang orang lakukan ketika tidak sabaran? Kalau dia sudah berdoa, dia berhenti berdoa. Ya. Atau kalau dia sudah berdoa, mungkin dia masih terus berdoa, dia ngeluh terus. Ya. Asal ketemu teman selalu ngeluh. Asal ada postingan tentang mantan, tentang cinta, ngeluh. Kok mantan tidak balik-balik sih? Kok doa tidak terkabul juga sih? Dan seterusnya. Nah, tanpa dia sadari, ya, keluhan-keluhannya itulah yang membuat doanya menjadi tidak terkabul. Seharusnya kan kalau dia tidak mengeluh, mantannya sudah balik, doanya sudah terkabul. Tapi karena tipenya tidak sabaran, tergesa-gesa, pengen yang serba cepat, yang terjadi apa? Mantannya tidak kunjung kembali juga karena doa-doanya tertolak. Ya. Jadi tanpa kita sadari itu sesungguhnya keluhan-keluhan kita itulah yang memperlambat atau bahkan membuat doa-doa kita sama sekali tidak terkabul. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Rabbku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.